Akal-akalan tersangka kasus ACT 15 tahun sunat uang donasi 450 miliar rupiah. Dari penyampaian pihak ACT menyampaikan bahwa rata-rata untuk biaya pengumpulan uang dan barang itu sebesar 13,7%. Dan kami sudah informasikan juga kepada pihak ACT bahwa sesuai dengan ketentuan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980, sebesar-besarnya batasnya itu 10%. Tentunya ini sudah melanggar dari ketentuan. Jadi janggal, kan kalau penyaluran dana umat itu kan harus ada jelas laporannya. Cuman akhirnya kan hanya temporer kan. Di awal lagi ya? Ketika temporer, pertanggung jawabnya itu yang untuk ditutupi. Tadi uang dari Pak Ahmad Nur Wahid dikasih ke saya, ACT-nya saya, cuma dikasih juga ke Pak Mukroni 10, nanti laporannya ya kegiatannya 10. Padahal 90 jadi 4. Harusnya kan ketika rutinitas tidak temporer ya tidak berkelanjutan kan ada tanda tanya, tapi kan kesannya di publik itulah kemasannya. Jadi ada kegiatan ibadah, kegiatan wadiah menyalurkan dana umat, kepentingan umat, media juga diundang, media juga di apapun, jadi tahu. Padahal kan kita katakanlah penggelapan dana yang harusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, untuk bencana dan sebagainya. Nah ini mengalir tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk sebuah perusahaan atau untuk keperluan pribadi. Nah ini yang tentu kita lihat lebih jauh transaksinya. Nah transaksi ini kan tidak bisa berbohong, artinya debit kredit ya kredit. Lalu yang kedua, transaksi ini pasti punya motif. Ya. Nah motif dan inilah yang harus kita gunakan untuk pembuktian. Meskipun itu masih awal COVID banget, Maret ya, kan? Maret, April. Mulai itu tanggal 22 Maret. Kurang lebih selama berapa lama? Sebulan? Ya sebulan. Sampai akhir? Iya. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah dapat bantuan lagi? Enggak. Saya mau tanya nih Pak, ada nggak kewajiban warteg itu dari ACT? Bapak tapi harus A, B, C? Oh iya, persyaratan nanti kita pasang spanduk gitu kan. Pasang spanduk nih kayak... Boleh saya lihat Pak? Iya, ini boleh. Oh ini juga spanduknya ya Pak ya? Iya sama, jadi kita ada dua, yang ini sama yang ini. Oh satu warteg harus pasang dua spanduk? Boleh saya buka ya? Boleh. Ini spanduknya saudara, saya mau lihat ini spanduknya. Tulisannya apa? Pelayanan warteg gratis, operasi pangan untuk saudara sebangsa, Maret 2020. Oke, di sini ada nomor teleponnya dan lain sebagainya. Memang kalau saya lihat di sini saudara, ini adalah bentuk dari kampanye ACT bahwa ia telah melakukan donasi kepada kali ini warteg misalnya. Meskipun saya lihat di sini nggak ada nomor rekening ya, hanya nomor telepon dan media sosial dari ACT. Orang ketika melihat ini bayangan saya yang paling mungkin adalah ada pemberi donasi yang kemudian melihat, oh iya ada 1000 warteg, ada banyak warteg, ada ribuan warteg yang telah dibantu oleh ACT untuk kemudian memberikan makanan. Selain spanduk, kewajiban apa lagi yang Bapak lakukan? Siapa-siapa yang diberi harus tanda tangan. Ya. Jadi mereka kita isi formulir gitu kan. Terus foto, terus kwitansi gitu kan. Foto untuk pembagian. Foto ini ada random lah berapa 10 orang yang difoto. Iya. Perlahan-lahan modus para tersangka untuk memotong uang sumbangan yang diterima Yayasan Aksi Cepat Tanggap sejak berdiri pada 2005 sampai 2020 dibongkar oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Sebelumnya penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri juga mengungkap soal dugaan penyelewengan dana dari ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 oleh ACT. Uang para ahli waris korban yang diduga diselewengkan itu sebesar 34 miliar rupiah dari total 137 miliar rupiah yang diberikan Boeing. Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta pada 29 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, membuka tentang bagaimana cara ACT memotong uang sumbangan hingga 450 miliar rupiah dalam kurun 2005 sampai 2020. Menurut Ramadan, uang sumbangan yang dikumpulkan oleh ACT dalam waktu 15 tahun itu jumlahnya mencapai 2 triliun rupiah. Dari para tersangka, kata Ramadan, uang sebesar 450 miliar itu digunakan untuk operasional ACT. Ramadan menjelaskan ACT menerapkan sistem pemotongan donasi 20-30% mulai 2015. Sedangkan pada 2015 sampai 2019,
ACT memotong dana donasi sebesar 20-30%. Kemudian, sejak 2020 hingga tahun ini, ACT memotong uang donasi sekitar 30%. Uang sumbangan yang disunat untuk operasional oleh ACT itu diantaranya diduga masuk ke kantong para tersangka dalam bentuk gaji. Bahkan, gaji para tersangka tergolong fantastis, yakni puluhan hingga ratusan juta. Sampai saat ini Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka terkait kasus itu. Mereka adalah Ahyudin selaku pendiri sekaligus Presiden ACT tahun 2005 sampai 2019 yang saat ini menjabat Ketua Pembina ACT. Lalu Ibnu Qajar selaku Presiden ACT sejak 2019 saat ini. Kemudian Haryana Hirmain selaku pengawas ACT tahun 2019 yang saat ini menjadi anggota Pembina ACT serta anggota Pembina ACT tahun 2019 sampai 2021 dan Ketua Pembina ACT saat ini Novaryadi Imam Akbari. Mereka dijerat pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP atau pasal 45A ayat 1 Jo, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Subsidi pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya, dikenakan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan TPU Jo pasal 55, KUHP Jo pasal 56 KUHP. Keempat tersangka itu kini ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Alasan Muhadjir cabut izin pengumpulan sumbangan ACT, kalau baru buka pintu diingatkan, kalau bawa hasil curian harus dikejar dong. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan alasan mengapa ia selaku Menteri Sosial AD interim langsung mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial AD interim Muhadjir Effendi pada 5 Juli 2022. Namun menurut Muhadjir, pemerintah bukan membubarkan ACT namun mencabut izin pengumpulan dana. Diketahui 4 orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. ACT menurut Muhadjir juga memotong sumbangan untuk bencana alam padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali. Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Keempat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, Ketua Pengurus atau Presiden Yayasan ACT periode 2005 sampai 2019 dan Ketua Pembina tahun 2019 sampai 2022. Ibnu Qajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini. Haryana bermain sebagai pengawas Yayasan ACT tahun 2019 dan anggota Pembina 2020 sampai saat ini. Terakhir Novaryadi Imam Akbari sebagai anggota Pembina Yayasan ACT periode 2019 sampai 2021 dan Ketua Pembina periode Januari 2022 saat ini. Keempatnya diduga melakukan pidana atau penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang. Wadireksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helvi Asgaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai 138 miliar rupiah, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar 103 miliar rupiah. Sisanya 34 miliar rupiah digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya. Pengurus ACT Ahyudin, Ibnu Qajar, Haryana Hirmain, dan Novaryadi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah untuk program Bigfoot Bus 2,8 miliar rupiah, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar rupiah. Kemudian untuk koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar rupiah, untuk dana talangan CV Cun 3 miliar rupiah, dana talangan PT MBGS 7,8 miliar, sehingga totalnya 34,6 miliar.
Selain itu juga, Ayudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dana masyarakat yang dikelola ACT sebesar 20-23%. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ayudin sebesar 400 juta rupiah, Ibnu Kaja 150 juta rupiah, Haryana Hirmain 50 juta, dan Novriadi 100 juta rupiah. Ada dana 300 juta rupiah milik masyarakat Bunga di rekening ACT. Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mempertanyakan kejelasan dana sumbangan masyarakat senilai ratusan juta yang ada di rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dana sumbangan tersebut dikumpulkan oleh komunitas Bungo Peduli Palestina untuk pembelian mobil ambulans guna membantu warga Palestina. Saat penggalangan dana tersebut, sejumlah pihak dan masyarakat Kabupaten Bungo antusias ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangan hingga terkumpul dana sebesar 305 juta. Jumlah tersebut ternyata belum mencukupi untuk pembelian mobil ambulans beserta aksesorisnya yang dihargai berkisar 462 juta hingga 1,8 miliar, sehingga hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui PBB. Hasil sumbangan dari masyarakat Bungo melalui BPP tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening ACT sambil menunggu keputusan lanjutan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BPP Hasan Ibrahim melalui akun Facebooknya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pengurus BPP akan segera melakukan rapat bersama untuk mewujudkan pembelian ambulans. Dalam tulisannya, Hasan Ibrahim juga menyebutkan akan melakukan kolaborasi dengan daerah lain untuk mencukupi kekurangan dana tersebut. Saat dikonfirmasi, Hasan Ibrahim membenarkan dana tersebut sudah masuk ke rekening ACT. Dikatakannya dana yang ditransfer tersebut bukan berarti menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh ACT, tetapi hanya sebagai tempat penyimpanan sementara. Terkait kasus ACT yang sedang mencuat saat ini, Hasan Ibrahim terus melakukan koordinasi dengan pihak ACT perwakilan Bungo untuk memastikan agar dana masyarakat Kabupaten Bungo tetap aman. Ia juga menjelaskan meskipun rekening ACT sudah dibekukan, masyarakat Kabupaten Bungo karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang melibatkan petinggi ACT saat ini. Sementara itu, salah seorang tokoh Kabupaten Bungo, Afrizal, meminta pihak ACT untuk segera memberikan penjelasan terkait dana yang dikumpulkan tersebut agar sumbangan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh BPP tidak sia-sia.